Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza, Bu, dengan NIM 25016070 dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi tujuan Aziza ke sini itu untuk mewawancarai Bu tugas dari dosen keterampilan minimal Ibu. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Bu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Devini Sita Yulia. Ibu guru SMA Negeri 3 Lengaya. Mata pelajaran yang Ibu ampu adalah Bahasa Indonesia. Sudah berapa tahun Ibu mengajar di sini, Bu? Kalau mengajar di sini sudah lebih kurang 3 tahun, tetapi sebelumnya Ibu sudah mengajar di sekolah lama itu sekitar 7,5 tahun. Sudah lama ya Bu Ibu Ya. mengajar. Ya. Di sini Aziza ingin bertanya Bu tentang bagaimana keterampilan minimal di sekolah ini, Bu. Ya. Kalau keterampilan minimal di sekolah ini itu dia menggunakan model pembelajaran tatap muka dan bisa juga digunakan dengan pembelajaran problem based learning, itu namanya adalah pembelajaran berbasis masalah. Masalah ya Bu. Berarti tentang masalah gitu Bu. Ya, kalau misalnya seperti salah satunya contohnya pada materi hikayat, nah itu nanti kita bisa menentukan hikayat tersebut seperti apa dan kalau misalnya seperti dijelaskan seperti nilai-nilai, kaidah bahasa itu ada konjungsi, kemudian ada majas-majas yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Dan selain itu, bagaimana sih Bu cara Ibu memotivasi siswa yang kurang bisa dalam kegiatan ini gitu Bu? Ya, bisa kalau misalnya dia kurang tertarik, Ibu bisa menayangkan menggunakan LCD proyektor. Kemudian siswa bisa melihat dan memahami hikayat yang ditampilkan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana siswa itu termotivasi di dalam belajar. Kayak lebih membangun suasana baru gitu kan Ya. Bu. Nah, selanjutnya Bu, apa saja sih Bu jenis-jenis materi atau kegiatan minimal yang biasa Ibu lakukan di dalam kelas itu? Nah, kalau materinya itu contohnya tadi sudah dijelaskan tentang hikayat. Nah, itu kan materinya Ibu, karena Ibu mengajar di kelas 10, maka materi hikayat itu bisa kita tampilkan di dalam pelajaran minimal. Selanjutnya itu Bu, secara umum Bu, bagaimana Ibu menggambarkan suasana atau praktik minimal di kelas bahasa Indonesia di sekolah ini Bu? Nah, praktik minimalnya maksudnya Bagaimana cara Ibu melakukan itu Bu, praktik di dalam kelas? Nah, kalau praktik di dalam kelasnya bisa saja kalau di dalam minimal itu kita bisa mendengarkan sebuah tayangan hikayat. Nah, siswa diminta untuk menceritakan kembali hikayat yang ditampilkan. Nah, misalnya salah satu hikayat, misalnya di kelas 1 itu ada pembelajaran hikayatnya yang berjudul Ikan Toda misalnya. Nah, kayak Toda itu nanti Ibu tayangkan melalui LCD proyektor atau melalui Infokus. Nah, itu kita tayangkan di apa? Jadi nanti siswa itu tertarik untuk melihat atau mendengarkan atau menonton lah istilahnya hikayat yang ditampilkan. Membangun suasana juga lalu kayak kalau ini kan tentang praktiknya Bu, pasti kan di dalam kelas itu pasti kan ada hambatan-hambatan Ibu dalam mengajar itu. Apa hambatan Ibu dalam mengajar siswa di dalam kelas? Kalau misalnya hambatan itu tidak semua siswa yang kurang termotivasi ya. Kalau hambatan, misalnya siswa kurangnya motivasi siswa dalam menyimak tayangan hikayat dan ditampilkan. Kemudian ada beberapa siswa yang dia rendah daya tangkap dalam menjelaskan kembali isi dari cerita tersebut. Karena kemampuan siswa Kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang rajin,
Ada yang setengah rajin, ada yang kurang rajin. Nanti itu kayak tantangan buat baru kan Bu, Iya. bagaimana supaya siswa ini tertarik dalam kelas ini. Iya. Selanjutnya itu bagaimana Bu sikap Ibu ketika siswa tidak fokus saat menyimak? Nah, kalau dengan ibu tidak fokus menyimaknya itu, siswa itu hanya ditegur, harus ditegur dengan mengancam nilai tugas kayak itu tidak tuntas, nanti kamu remedial, kalau tidak ya pasti dia takut kalau sudah diancam dengan nilai, nah nanti itu akan terjadi remedial ya itu. Selanjutnya itu Bu, bagaimana Bu cara itu mengetahui bahwa siswa itu tidak sedang menyimak dengan baik? Nah, kadang-kala ada siswa itu yang dia tidak berkonsentrasi dalam mendengarkan hikayat ditampilkan. Kadang-kadang yang ya dari wajahnya kadang-kadang ada yang main HP, ada yang tidak konsentrasi lah dalam mendengarkan atau melihat tayangan hikayat itu. Nah, selanjutnya itu Bu, apa sih yang menyebabkan siswa itu lebih terganggu konsentrasinya dalam keterampilan ini? Terkadang mereka kan karena ada pengaruh teman atau kadang-kala ada juga yang pengaruh gadget. Nah, mereka tidak konsentrasi di dalam menyimak kayak Itu penyebab salah satunya. Iya. Di situ Bu, apa kendala yang sering terjadi Bu saat menilai keterampilan menyimak? Ya, kalau kendala adalah misalnya sulitnya membedakan keterampilan siswa dan kemampuan dalam menyimak hikayat. Nah, antara kemampuan si A dengan kemampuan si B tentu akan berbeda. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tentu ada perbedaan. Nilainya juga berbeda ya kan Bu? Ya. Jadi bagaimana penilaian keterampilan menyimak di sekolah ini Bu? Rubrik penilaiannya ya. Kalau dengan ibu itu di dalam modul kita kan sudah ada yang namanya rubrik penilaian. Nah, sudah ditentukan misalnya kalau dalam materi hikayat ini yang dinilai. Nah, misalnya kalau dalam hikayat bisa saja nilai-nilai, kemudian bisa saja kondisi urutan waktunya apa ada, kemudian ada majasnya, majas apa yang digunakan di dalam hikayat itu. Misalnya seperti majas personifikasi, hiperbola, litotes, kemudian ada majas metafora, personifikasi, banyak sekali majas, tetapi yang mereka tentukan itu hanya majas yang apa saja yang ada di dalam teks itu. Ya. Jadi kapan bisa melakukan penilaian tersebut? Nah, penilaiannya dilakukan dengan cara menentukan misalnya setelah selesai diterangkan atau dijelaskan atau sudah selesai tugas, nanti ada kan ulangan harian. Nah, dari di sana kita bisa menentukan kemampuan siswa. Dari memahami teks tadi. Ya. Itu bagaimana Bu cara Ibu memberi nilai pada jawaban siswa setelah menyimak cerita Ibu? Nah, kalau kita kan sudah ada tugas siswa itu ditulis misalnya di dalam tabel. Nah, nanti dalam tabel itu kan sudah ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu sudah ada kita buatkan di modul, kemudian itu yang kita aplikasikan di kelas. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada nilai-nilainya, ada kondisi waktu yang dipakai, kemudian ada ya majasnya yang dipakai. Berarti apa yang dinilai guru saat siswa sedang menyimak cerita itu? Yang paling poin utamanya gitu Bu? Nah, kalau yang paling poin utama itu nilainya adalah penilaian nilai-nilai kondisi. Itu yang paling utama. Ya, yang paling utama itu kan kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang ada di dalam teks itu yaitu nilai-nilai. Nilai-nilainya seperti ini, misalnya adakah nilai pendidikan, nilai religius, nilai sosial, nilai moral. Kemudian ada nilai bukan nilai lagi,
konjungsi waktu itu ada kata-kata arkais, ada kata-kata populer. Nah, kemudian baru majas seperti saya dijelaskan tadi. Berarti Bu, apa pesan Ibu untuk supaya siswa ini lebih termotivasi lah Bu dalam keterampilan minima ini Bu? Ya. Kalau berupa pesan, tentu kalau kita dalam minima itu harus konsentrasi kita mendengarkan apa yang ditayangkan di tayangan tersebut. Nah, siswa harus konsentrasi, harus menyimak, harus harus fokus. Nah, karena kalau dalam pelajaran minima itu kalau kita tidak fokus, berarti kita sulit nanti menentukan kaidah kebahasaannya yang ada di apa tersebut. Juga tidak bisa kita menentukan nilai apa sih yang terkandung dalam kita itu. Nah, ya, nilai-nilai seperti yang sudah bilang tadi, seperti nilai pendidikannya, nah nilai moral, nilai sosial, dan nilai keagamaan atau religi. Makasih ya Bu, sampai di sini wawancara Eza kepada Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Ya.